pada hari ini kami dari DPK, Serikat Pekerja dan unsur-unsur yang lain telah rapat tentang upah Batam. Cuman hari ini hanya penyampaian dari BPS. BPS hanya memberi gambaran tentang PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Dan di situ adalah perumusannya upah 2024 sama dengan upah 2023 inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikali alfa di dalam kurung ditambah upah 2000 dikali upah 2023. Nah, tadi BPS hanya memberi gambaran yang masalah inflasi. Nah, inflasi ya sama pertumbuhan ekonomi. Nah, inflasi yang di gambaran BPS adalah di sekitar 2,05 inflasi yang akan digunakan. Terus itu inflasi yang kita gunakan adalah inflasi KPI. Yang kedua inflasi KPI ya. Yang kedua mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi Batam, yaitu sekitar 6,84 itu adalah September 2023 to September 2022 ke September 2023. Sekitar terhadap September 2023 ya, itu sekitar 6,84%. Nah, untuk alfanya itu kalau disampaikan itu adalah itu nanti pada saat di rapat bersama itu diputuskan bersama, jadi belum tahu berapa yang digunakan. Tapi sebagaimana kalau kita juga dari Serikat Pekerja, kalau kita masukkan nilai itu, kami hitung-hitung sebelumnya, seandainya inflasi 2,05 ditambah pertumbuhan ekonomi 6,84 dikali alfa kita bilang aja tertinggi di 0,3, itu paling kenaikannya sekitar nggak sampai, nggak 3,7%, ya 3,7%. Nah, 3,7. Jadi kami juga kemarin diskusi juga sama kawan-kawan dari serikat sesama DPK. Jadi untuk rumusan ini itu jelas, mungkin kita terima ya, karena apa? Logikanya kenaikan upah di sekitar 3,7%, ya kita mohon maaf. Sementara pemerintah sekarang aja untuk upah ASN di sekitar 8%. Masa kita pemberi pajak terbesar menggajinya ASN lebih kecil daripada yang kita bayar? Kan logikanya nggak nyambung ya. Nah itu jelas kita tolak. Nanti jelas kita tolak di sana. Yang kedua, untuk yang pensiunan aja itu sekitar 12%. Itu dari mana dananya semua? Kan dari pajak-pajak yang kita bayar. Jadi di sini kita bilang ada hal yang diskriminatif terhadap buruh. Jadi buruh adalah suatu penyumbang terbesar pajak, tapi dikerdilkan dengan hitungan-hitungan yang menurut kita itu tidak masuk akal. Ya, kalau mau inflasi plus pertumbuhan ekonomi, karena apa? Inflasi adalah nilai tukar sekarang 2023 sama 2024 itu jelas berbeda. Pertumbuhan ekonomi itu kan pertumbuhan ekonomi dari kita penyumbang terbesar untuk meningkatkan ekonomi di Batam, benar nggak? Benar. Kan buruh kan? Nah, semakin besar upah kita, berarti semakin besar kita sumbangkan ekonominya untuk Batam kan? Tuntutan kita 15%. Kenapa 15%? Dari survei kemarin kita survei harga ke 6 pasar, itu rata-rata upah normalnya di 5,3%, ke 5.300.000. Kalau kita hitung tuh sekitar 19%, makanya kita ambil 15%, itulah hal yang masih wajar di 15%. Tapi kalau ini di sekitar 3,7%, jauh kali, ya. Jadi itu jelas tadi pun pemaparan yang dihasilkan, karena sekarang ini upah berdasarkan BPS, karena dia semua itu masuklah inflasi, masuk pertumbuhan ekonomi, kan dia semua. Jadi kita ini DPK ini sebenarnya
hanya pengontrol aja, alat aja yang ngontrol, benar nggak sekian, nggak ada fungsi. Sementara kita ada kunker Kundrika. Jadi kunker itu kemarin sebenarnya kalau menurut mereka yang paling bagus sebenarnya kalau upah itu adalah ditinjau pasar itu seperti apa sih, berapa sih harga itu yang paling wajar. Berapa sih harga, bukan BPS yang menentukan. Kalau ini selalu BPS yang menentukan. Dengan ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, memang betul dia nggak menentukan kali melalui perumusan, tapi kan datanya mereka. Cuman kalau yang data kita ambil misalnya di survei pasar itu real, berapa harga beras, berapa harga ini, kebutuhan kita yang 64 item itu ada harga yang real, ya. Jadi kita tetap semangat, kita akan perjuangkan sesuai dengan aktualnya yang kita cek ke lapangan, yaitu di sekitar 15%. Kita kalau upah itu sekitar 5,3. Kenapa kita mau upah itu yang berkeadilan, ya, berkeadilan agar kenapa buruh, apalagi Batam, kotanya buruh, kotanya penyumbang perekonomian terbesar di khususnya di Batam, ya. Dan kami juga kemarin ada kunker ke kota Bekasi. Kita cek di tahun dari 2011 nggak salah, perbedaan upah kota Bekasi sama upah kota Batam dulunya itu sekitar 200.000. Sekarang itu hampir 1 juta. Ada yang salah di Batam ini sebenarnya. Apakah kita sekarang udah dinanam bubukkan pergerakan kita kurang, atau kan kita kembalikan ke 2012? Ya, itu ada yang salah di sini sebenarnya. Kok bisa jauh? Ternyata di sana mereka pergerakan orang tuh lebih ngeri dari kita, pergerakan mereka. Jadi ya, saya rasa kita harus kompak, harus lebih kuat lagi sama-sama. Ya, kita perjuangan kita adalah untuk upah. Ayo kawan-kawan, upah adalah urat nadi buruh, ya. Upah adalah urat nadi buruh, dan upah itu sebenarnya yang dihitung adalah untuk lajang, bukan untuk yang berumah tangga. Yang untuk lajangnya kita pakai berumah tangga. Yang untuk lajang sebenarnya nilai untuk UMK itu untuk lajang, bukan yang berumah tangga, bukan yang udah berkeluarga. Sementara kenaikannya cuma kecil, gimana kita mau bisa hidup layak? Udah jelas pemerintah kan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Kalau ini bukan menjamin lagi, ya, upah kita dikerdilkan. Saya rasa penjelasan saya dari itu aja. Nanti kawan-kawan yang lain silakan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ketua. Hidup baru. Hidup baru. Hidup baru. Hidup baru. Hidup baru. Ini mungkin untuk penjelasan bahwasanya tadi memang yang dibicarakan dan disampaikan dari Bung Asrul tadi, bahwasanya tadi yang dibahas bukan perumusan, ya. Tadi itu belum ke arah perumusan masalah upah, tetapi masih pembahasan masalah indikator ekonomi yang ada di Batam dan Kepri. Jadi pemerintah tadi dalam hal ini BPS itu menerangkan tentang sistem pengupahannya yang merujuk ke PP 51, bahwasanya ada indikatornya di sana, ada inflasi, pertumbuhan ekonomi sama yang alfa. Jadi tadi ada cuma penyampaian beberapa indikator tadi yang mulai dari inflasinya itu inflasi yang digunakan menurut PP 51 itu, ya, ini menurut PP 51 bukan menurut kita. Itu inflasi dari Kepri, inflasi Kepri provinsi, ya. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi Batam, ya. Inflasi dihitung dari indeks harga konsumen, ya. Dan yang untuk provinsi itu inflasi yang dihitungnya itu diambil dari 2 kota aja, ya, diambil sampel dari 2 kota aja menurut BPS, itu Tanjung Pinang dan Batam, ya. Jadi tadi itu ketemu angkanya menurut dari BPS itu 2,05, ya. Hitungannya itu dari tahun
yang jadi masalah di sini, yang menurut kita jadi masalah di sini, inflasi itu dihitung dari ya September tahun ini terhadap September tahun kemarin 2022. Ya, jadi itu mengabaikan inflasi yang terjadi dari November, Desember, Januari sampai penetapan. Ya, jadi itu yang menjadi rancu. Karena kemarin ini kita ke BPS juga menanyakan masalah hal ini, BPS nggak bisa jawab. Waktu itu BPS nggak bisa jawab. Ya, nggak mau jawab. Ya, karena kalau dari kata-katanya, ya, menurut kita ada kerancuan. Karena ini perubahan inflasi dari September tahun sebelumnya sampai September tahun berjalan, artinya itu bergerak semuanya. Ya. Tetapi yang dipakai rumusannya yang jelas sekali di PP 51 itu istilahnya mereka ini years to years. Jadi dari tahun ke tahun. Ya. Kalau dalam apa itu dibikin dalam kurung YOY. Jadi September tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Ini cuma dapat 2,05. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi juga itu kita udah hitung, itu hampir sama hitungan kita yang kemarin dengan yang tadi dipaparkan, itu 6,84. Nah, pertumbuhan ekonomi digunakan di sini pertumbuhan ekonomi Batam. Inflasi di daerah, provinsi, pertumbuhan ekonomi Batam. Tapi dalam rumusannya terbalik. Kalau misalnya dibalik dari perumusannya, kan perumusannya gini, inflasi ditambah dalam kurung alfa dikali pertumbuhan ekonomi. Alfa kita masukkan 0,3 pun dengan pertumbuhan ekonomi kan 0,3 dikali dengan 6,84 tadi. Itu kan kecil. Ditambah nanti inflasi. Kalau 0,3 mungkin sekitar 1 koman. Ditambah dengan 2,05 ini ya cuma dapat 3. Tapi kalau dibalik rumusnya, kalau misalnya PE ya kan pertumbuhan ekonomi itu 6,8 ditambah alfa dikali inflasi tadi, itu pasti akan nilainya 7. Ya, pasti akan nilai 7. Jadi dalam rumusan-rumusan inilah yang menjadi logika kita, itu nggak bisa kita pakai. Itu satu alasan. Kedua, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita ada lakukan survei pasar. Jadi dari survei pasar itu kita bandingkan dengan angka yang diinstruksikan dari organisasi kita pusat itu 15%. 15% angkanya 5,175 ya, 5.175.066 rupiah kalau nggak salah. Sedangkan survei pasar itu 5,3. Itu agak matching. Ya. Kemarin kita udah diskusi juga dengan serikat lain, kebetulan SPSI. Mereka memakai sistem inflasi plus pertumbuhan ekonomi, kemudian ditambah dengan selisih upah yang tahun 2021. Itu digabungkan matching sama dengan 15%, beda sedikit. Ya, dia dapatnya mungkin sekitar 14% lah, 13 lebih. Tapi nanti ya oke, kita stop dulu. Oke ya, ini kita sambung lagi. Ya, tadi ada azan. Oke, jadi untuk yang dipaparkan tadi mungkin untuk yang lebih rincinya kita nggak bisa apakan juga ya, karena nanti itu masih dalam tahap pembahasan. Jadi untuk masalah perumusan atau pembahasan upahnya itu akan diadakan 2 hari lagi ya, itu hari Kamis. Jadi, ya, hari Kamis besok itulah puncaknya ya, itulah finalnya, puncaknya dalam pembahasan upah ya, itu akan ditentukan nantinya. Jadi kami mohon dari kawan-kawan semuanya untuk bisa ya mengawal terus ya dalam penyusunan upah ini. Kalau bisa untuk hari Kamis besok bisa lebih banyak lagi. Bisa. Ya. Karena hari Kamis besok itu penentuannya. Masih kena ini. 1.000. Ya. Pokoknya semaksimal mungkin. Ya.
Karena kalau yang hari ini cuma pemaparan aja. Aksi. Nah, yang penentuannya untuk hari Kamis besok. Jadi semua kawan-kawan bisa tetap ya, yang hari ini bisa hadir lagi, yang belum hadir bisa diajak untuk hadir dan lebih banyak lagi. Oke, penentuannya untuk hari Kamis besok. Oke, jadi mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan lagi dari kakaknya. Singkat aja ya. Tadi yang disampaikan oleh Bung Asrul dan Bung Albert itu sebenarnya sudah panjang lebar. Itu yang kita bicarakan tadi di atas seperti itu lebih kurang. Yang perlu mau saya tambahkan di sini adalah kita tetap semangat karena menurut rumusan yang kita sudah selesaikan beberapa hari yang lalu, kita punya rekomendasi lain. Ada angka lain yang akan kita sampaikan. Adapun nantinya setelah ini berhubung nanti hari Kamis itu akan adakan rapat penentuan di Dewan Pembangunan Kota. Untuk itu kami berharap dari Dewan Pembangunan Kota 3 perwakilan ini mohon nanti para pimpinan ikut juga mensupport besok kita mengadakan kalkulasi bersama. Karena sesuai dengan instruksi organisasi kita harusnya ada di angka 15%. Itu datanya kita punya. Jadi untuk itu kami butuh support dari rekan-rekan semua karena ini perjuangan kita bersama dan kemungkinan angka yang akan kita sampaikan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dirumuskan mereka. Karena juga ada beberapa faktor yang tidak termasuk kalau istilah sekarang tegak lurus. Nah, kalau kita ada beberapa poin-poin yang lain, baik dari Serikat Pekerja SPSI maupun SPMI kemarin, kita mempunyai formula yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, akan merujuk tetap mengacu kepada angka 15% tersebut. Untuk itu, kawan-kawan semua, mohon bersabar, tunggu. Ayo kita kembali lagi ke sini nanti hari Kamis, dan kami berharap para pimpinan agar supaya besok kita kumpul di Sekber bersama, kita rumuskan kira-kira angka apa dan angka berapa yang akan kita sampaikan di hari Kamis pagi tersebut. Untuk itu sekali lagi para pimpinan KC, PC dan lain-lainnya mohon untuk hadir besok di Sekber Panbil. Harus kita bicara bersama karena angkanya sudah ada di tangan kita. Kita sudah berbicara kemarin dan sudah kita rumuskan, tapi angkanya tidak seperti yang disampaikan pada hari ini. Itu aja tambahan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mari sama-sama kita formulasikan menurut kita seperti apa dan nanti kita sampaikan. Adapun nanti risal akhir yang harus diambil, silahkan bagaimana ketentuannya kita tentukan di hari Kamis. Betul? Sekian gitu aja dari saya tambahan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.